pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami menanyakan beberapa pertanyaan terkait penerapan atau implementasi integrated farming, terutama untuk rencana di batalion kami. Mungkin Bapak Operator bisa ditampilkan gambar yang tadi sudah kami kirim. Mungkin sebelum bertanya kami akan memberikan sedikit gambaran. Ini adalah lahan yang sudah kami plotkan untuk batalion TP 838 Purwowijaya di Cilacap. Luasnya kurang lebih 17 hektar. Namun untuk realnya sudah kami hitung itu tidak sampai 17 hektar karena nanti kan ada kepotong jalan, terus galengan dan ada beberapa lokasi yang tidak bisa ditanami. Kurang lebihnya itu ada sekitar 15 hektar yang untuk pertanian dan 1 hektar untuk peternakan. Di situ terlihat rencana kami untuk membuat greenhouse, gudang production house, karena di lahan kami itu pesisir pantai Bapak. Jadi untuk tanaman yang sudah ada, yang sudah existing, yaitu kelapa. Kelapanya itu kelapa yang tinggi Bapak, mungkin kelapa Lokal ya. ya lokal, dan sebagian juga ada kelapa genjahnya juga. Karena petani juga melakukan peremajaan sendiri. Tapi kelapa di situ tidak dipanen kelapanya, melainkan disadap untuk diambil niranya, dijadikan gula Jawa. Baik. Kemudian dari 14 hektar lahan itu kami bagi 3, 14 atau 15 hektar itu kami bagi jadi 3. Di bagian atas 5 hektar, tengah, dan bagian paling selatannya itu 5 hektar. Masing-masing untuk tanaman sayur, tanaman padi, dan tanaman industri. Tanaman industri yang kami maksud di sini adalah jagung, kelapa, maupun kami juga menyiapkan untuk bank pakan 1 hektar. Kurang lebih rencananya akan seperti itu. Namun kami belum menyentuh lahan ini. Sementara ini kami masih di lahan kami yang marshaling area disebutnya, karena kami batalion kami masih dalam proses pembangunan. Tapi kami sudah menjalankan beberapa kegiatan pertanian maupun peternakan maupun perikanan. Di situ sudah ada 144 ekor ayam, 5 ekor kambing, ada ikan lele, nila. Saat ini progres untuk pembuatan maggot, kemudian pembuatan kandang sapi. Untuk tanamannya kami ada jagung, ada sayur-sayur sawi seperti sawi hijau, sawi sendok, sawi putih, cabai, kacang panjang, kurang lebih seperti itu. Baik. Untuk sementara ini kegiatan yang menurut kami cukup masuk konsep integrated farming itu limbah dari peternakan. Kami fermentasi secara sederhana, langsung kami siram menggunakan M4, kemudian ditutup rapat menggunakan terpal. Kami tunggu selama 14 hari sampai 1 bulan sampai pupuknya matang, kemudian diaplikasikan. Begitu pula sebaliknya, hasil dari jagung kami jadikan silase, air dari kolam kami gunakan untuk menyiram, sisa-sisa panen sawi putih itu kan ada banyak daun-daun sisanya itu juga kami gunakan untuk pakan ternak. Sementara konsepnya seperti itu. Mohon yang pertama pertanyaannya Pak, untuk nanti di 17 hektar ini, kira-kira kami harus memulai dari mana? Baik. Dan nanti jumlah ternak atau ini kan tadi kan udah 15 hektar untuk pertanian. Nah, untuk ternaknya untuk bisa menutupi kebutuhan pupuk 15 hektar tersebut, all commodity, itu seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, selama kami belajar di sini yang paling menarik adalah ketika membuat pupuk kompos padat ataupun cair ya, urea padat, urea cair itu, dan semua maupun ZPT mix dan lain-lain. Tapi di situ kan menggunakan katalis, di mana katalis merupakan aktivitas mikroorganisme. Kita tahu bahwa mikroorganisme itu kan bekerja secara spesifik, biasanya di tempat tinggi, tempat rendah, suhu juga mempengaruhi. Betul. Nah, apakah di sini kan dataran tinggi yang suhunya relatif rendah, sedangkan di tempat kami ketinggian 3 sampai 8 meter di atas permukaan laut dan suhunya juga itu panas. Apakah sudah pernah dicoba untuk katalisnya di dataran rendah, apakah sama efektifnya seperti di sini? Untuk yang kedua,
pertanyaannya adalah terkait varietas untuk organik secara optimal. Kita ketahui semua bahwa varietas-varietas tanaman yang dijual di toko-toko tanaman itu kan semuanya diuji menggunakan pupuk kimia. Betul. Ya, berarti ibaratnya bibit-bibit tersebut adalah bibit yang siap untuk memakan pupuk kimia, tapi tidak dengan pupuk organik. Apakah ada varietas yang secara optimal dia memang lebih bagus untuk menyerap pupuk organik, di mana kita tahu pupuk organik yang ada itu kan dia slow release, dia pelan-pelan memberikan, tapi secara terus-menerus jangka panjang memang bagus. Tapi mungkin apakah ada Bapak tahu ada varietas yang memang ini optimal untuk pupuk organik? Karena kita tahu seperti hidroponik saja sama-sama selada, tapi kadang varietasnya beda. Betul. Yang bagus untuk hidroponik beda sama yang di tanah. Kemudian yang terakhir Bapak, sejauh ini saya cari-cari jurnal itu belum pernah menemukan ada bukti bahwa pertanian organik hasilnya lebih bagus daripada pertanian yang menggunakan pupuk kimia yang 100% organik. Itu kami belum menemukannya secara saintifik di jurnal. Tapi apakah mungkin ada proporsi Bapak, di mana yang mungkin berapa banding berapa pupuk organik dan kimianya yang paling optimal? Karena di sini kan kami pun bersinggungan langsung dengan petani. Betul. Kami juga pernah coba untuk pupuk organik secara langsung ya, yang hasilnya mungkin tidak sebaik yang petani yang menggunakan kimia Pak. Betul. Nah itu kan kalau di sesama petani ya saling sikut, saling ngetawain lah Pak. Betul. Ya, jadi mungkin ada proporsi terbaik atau bagaimana cara kita mungkin perlahan-lahan untuk meninggalkan pupuk kimia tersebut beralih ke organik itu awalnya dari berapa banding berapa, terus optimalnya di berapa, terus nanti mungkin goalsnya idealnya mungkin bisa 100% seperti itu. Betul. Terima kasih. Baik, minta maaf Mas. Untuk saat ini yang satu tim dengan Bapak berapa orang? Satu tim di untuk sini. Untuk mengelola ini nanti. Oh, mengelola ini. Kami ada 6 danton, 6 komandan peleton, di mana itu ada 2 kompi. Jadi ada kompi pertanian, ada kompi peternakan. Oke, siap. Di kompi pertanian dibagi 3 itu tanaman sayur, tanaman padi, dan tanaman industri. Baik. Kemudian yang peternakan itu juga dibagi 3, ruminansia atau hewan kaki 4, unggas, dan perikanan. Baik. Masing-masing itu untuk pertanian itu ada 50 anggota. Untuk peternakan juga ada 50 anggota. Jadi mungkin kalau di total ada mungkin sekitar 110. 110 ya. Siap. Yang mengelola ini nanti ke depan. Baik. Siap. Oke. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu, ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang langsung punya lahan luas, yang sudah punya teamwork, yang sudah punya modal untuk bagaimana mengelola suatu sistem bisa berjalan bersama-sama. Dan ini adalah kehormatan bagi saya secara pribadi, karena ini adalah batalion perintis Bapak Ibu. Dan saya berharap Masnya nanti berdua ya, tolong dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya naik pangkatnya lebih cepat. Itu adalah mimpi saya. Organik itu bukan hanya bilang pupuk kimia dan pupuk tidak kimia, Bapak Ibu. Organik itu sebenarnya ini adalah satu hal yang luar biasa. Seandainya militer itu bisa organik, ngeri Bapak Ibu. Jadi membangun bangsa ini sesuai dengan cita-citanya Bapak Presiden. Seandainya seluruh militer itu adalah organik, tinggal ditaruh di tiap desa, selesai semua Indonesia. Karena itu ini mumpung ada batalionnya, saya akan jelaskan secara detail. Dan ini akan merangkum seluruh yang Bapak Ibu lakukan. Jadi agak lama ya saya jelaskan ini sekitar 1 jam ya. Baik, areal ada 17 hektar.
Tapi yang kita lihat bukan 17 hektarnya Bapak Ibu. SDM-nya ada berapa? Seandainya di sini tadi dikatakan ada 50 dan 50. 50 mulai dari ruminansia, unggas dan perikanan. 50 pangan berarti ya, sayur, saya industri. Nah, yang kita lihat bukan berapa lahannya, tapi berapa SDM yang ada. Karena apa? Kalau Bapak Ibu berpatokan pada lahan, Bapak Ibu pasti akan terjebak kepada gagalnya pengelolaan. Nah, yang kita fokuskan adalah ininya. Ada orang-orang yang ada di dalamnya yang akan mengelola. Sekarang kita akan mulainya dari mana? Itu kan pertanyaan nomor 1 Bapak Ibu. Mulainya dari mana? Ini saya senang, ini kemarin ini luar biasa loh Bapak Ibu. Ini Danki ya, Danton ya, yang datang Danton yang mengunjungi jenderal loh. Sudah luar biasa enggak kira-kira? Yang dikirim Danton yang datang mengunjungi jenderalnya bertanggung jawab loh. Nah karena itu saya juga bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, jadi begini, yang kita hitung pertama kali laporan kemarin saya terima ini belum ada anggaran. Untuk operasional kadang-kadang masih iuran, saya sampai terharu ini. Iuran dari gaji berarti ya. Ini luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Dan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan dari sini, apa yang ada. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Ini ada 100 orang di sini. 100 orang ini hidup Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar. Orang hidup itu selalu makan. Aktivitas. Betul ya? Nah, karena dia hidup. Dan setiap kehidupan memberi dampak. Saya usul. Nomor 1, buat sapi tank. Mulai dari sapi tank dulu Bapak Ibu ya. Yang berfungsi sebagai biogas. Untuk gambar yang biogas Pak, nanti minta di admin. Ini yang di tempat pelatihan yang di Pujon Bapak Ibu, sapi tank kita adalah reaktor biogas. Kalau di sini bakarnya pemanas kan pakai sampah. Kalau yang di Pujon mandinya dari biogasnya. Bisa Pak. Terus yang kedua, dari biogas ini inlet, ini outlet. Nah, outlet ini Bapak Ibu kita buang ke kolam cacing. Karena ini kan belum ada. Ininya kan masih belum jalan. Yang jalan dulu kan jelas makan dan buang kotoran. Nabung dulu. Loh ini pasti, betul enggak kira-kira? Dan pasti akan jalan. Setelah keluar cacing sutra, kemudian ini kolam cacing sutra di sini. Setelah dari kolam cacing sutra seperti biasa Bapak Ibu ke kolam asola. Dari kolam asola sudah agak jernih ke kolam ikan. Ini airnya. Terus dari ikan nanti baru ke sayuran. Dengan konsep ini saja, ketika prajurit hidup, limbahnya sudah jadi integrasi. Dan ingat baik-baik, 4 orang dalam satu keluarga, itu limbahnya 1 hari adalah 1 kilo. Berarti kalau ada 100 orang, berarti limbahnya per hari berapa? 25 kilo. 25 kilo ini, saya minta maaf, cukup untuk menghidupi ikan berapa? Itu adalah pertanyaan yang paling penting. 25 kilo ini Bapak Ibu,
Berarti kalau kita asumsikan, yang sering saya pakai perhitungan kan bebek, betul kan? Kalau 25 kilo, berarti kalau untuk makanan bebek sehari berapa kilo? 250 gram. 250 gram berarti 25 kilo dibagi 250 gram berapa bebek? Betul. 1000. Betul ya? 1000 ekor. Nah, rumusan saya, kalau untuk 1000 ekor, berapa 100 atau 1000? Ini dibagi, oh ya bagi kali 4 ya betul, 100 ekor ya. 100 ekor yang per hari makan. Berarti total yang diproduksi berapa ekor bebeknya? Maksimal. Kalau dihitung begini, dengan kali waktu 60 hari. Berarti berapa Bapak Ibu? 6.000. Betul ya? Total yang dipelihara 6.000 ekor. 6.000 ekor ini kotorannya adalah 25 kilo kali 60 hari. Berarti 60 hari, betul 60 hari. Total makan selama 2 bulan. 60 itu 2 bulan. Nah, akumulasi ini adalah makanan cacing. Berarti Bapak Ibu, ikan yang kita bisa pelihara ini dibagi 100. Berarti ketemu di angka 600 meter persegi. Berarti ikannya berapa? 6.000. Dengan sistem ini ikan gratis 6.000 ekor. Terus yang kedua yang dihasilkan adalah cacing sutra. Ini sudah kehidupan dasar untuk membuat pupuk secara luar biasa dari limbah ikan. Nah, sekarang saya tarik mundur. Gara-gara saya punya kolam 600 ekor, 600 meter persegi, berarti berapa luas lahan yang bisa saya tanami untuk sayur secara intensif? Kali berapa? 3. Biasanya kolam itu berapa luas Bapak Ibu? 1/3. Ini kan kasusnya dibalik ini. Betul ya? Gara-gara kita sudah punya kolam, berarti kita luas lahan full intensif 1.800 meter persegi. Ini sebagai apa? Sayur. Yang kita pakai sebagai penghasilan harian. Saya berharap satu, apalagi saya senangnya kalau ini dari prajurit Bapak Ibu, prajurit bisa mandiri dan ketika kemandirian ini bisa mensuplai ke pembangunan dari awal dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Untuk lahan 1.800 meter persegi ini kita tanami apa? Untuk sayur planning berapa luas tadi Mas? Wish, nanti dulu. Oh kan ngeri sudah 5 hektar dulu toh. Kalau dipaksa 5 hektar dengan apa yang ada mampu enggak mupuk? Impossible. Impossible, tidak akan mampu untuk memupuk. Karena tidak mampu untuk memupuk, sekarang yang kita gunakan adalah kita fokus hanya 1.800. Jangan sakit hati Mas ya. Mintanya 5.000 dikasih cuma 2.000 meter dulu. Tapi full intensif. Saya minta di sini ada untuk tahap awal, kalau tahap jalan cukup 2 orang. Tetapi kalau tahap awal semua fokus di sini. Jadi dibuat bedengan Bapak Ibu setiap hari karena usia kita sayur ini adalah 30 hari sebagai penghasilan harian. 30 hari tahu ya sayur 30 hari ya. Kangkung, bayam, sawi gitu ya. Itu kita tanam ini sebagai penghasilan harian. Seandainya saya pakai asumsi bayam. Seandainya bayam masih dikonsumsi enggak Mas untuk masukan? Dijual di situ. Baik. Saya hitung bayam dulu boleh ya? Bayam bisa jual? Oke, kangkung bisa? Oke, bayam, kangkung. Sudah 2 ini aja dulu tanamannya. Tapi hitungannya sama. Harganya juga mirip. Rumusnya adalah begini.
Ini kan lebar bedengan adalah 80, Bapak Ibu. 80 cm ini kita bagi 5. Jaraknya 5 sentian kalau tanam bayam dan kangkung. Sehingga ketemu 16. Jarak larinya 1 meter dibagi 5 ketemu 20. Berarti 1 meter kali 80 cm ketemu 320 tanaman. Estimasi kita mati tinggal 200. Satu ikat seandainya 20 biji, berarti 1 meter ketemu berapa ikat? 10. Dijual berapa Mas di sana? Teman petani jual? Masyarakat satu ikat kangkung? Mahal juga, 1.000 aja ya. Jual 1.000 saja. Dijual 1.000 supaya apa Bapak Ibu? Ya anggaplah untungnya biar ambil yang lain. Berarti ketemu berapa 1 meternya? 10.000. Karena lahan kita 1.800, usia panen adalah 30 hari, berarti sehari berapa meter bedengan kita? 60, betul ya? Karena 60 dan ini masih belajar semua, saya minta tolong satu orang bertanggung jawab cuma 10 meter per hari. Mampu enggak kira-kira 10 meter per hari tanam? Mampu ya, 10 meter. Jadi kalau begitu 1.800 ini dikelola oleh 6 orang. Harusnya 2 tapi kita kasih 6 orang dulu. 6 orang pasukan yang ikuti SOP penanaman. Goalnya adalah Bapak Ibu punya 10.000 kali 60. Ketemu berapa sehari? 600.000. Ini sebagai mesin penggerak awal untuk pendapatan. Nah, karena sayur ini biaya murah, bibitnya murah, dan pupuknya sudah gratis belum ini tadi? Dari mana? Dari kolam ikan. Kolam ikan dari mana? Septic tank. Dari septic tank. Nah, sehingga ini sudah jadi bukan pendapatan, tapi pendapatan ini sudah sekitar 18 juta per bulan. Ini sebagai bantuan untuk operasional langkah yang 5 hektar. Sekarang kita bicara yang 5 hektar untuk sayur dulu. Karena untuk sayur Bapak Ibu berbeda dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain pemupukan itu kan kayak padi cuman 2 kali 3 kali pemupukan. Tetapi karena sayur usianya pendek, interval pemupukan adalah per minggu. Berarti boros atau tidak pupuknya? Boros. Nah sekarang kita lari ke situ dulu. Kita tidak bisa pecah terlalu besar. Yang kedua, untuk sayur dulu. Ada limbah enggak Mas di sana? Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini ingat konsepnya. Tapi saya yakin kalau prajurit makannya habis ya. Sisa. Kalau standar rumah tangga Bapak Ibu, per 4 orang itu limbahnya, kalau yang dimakan kan 1 kilo jelas. Tapi limbahnya itu biasanya sekitar 0,5 sampai 1 kilo per keluarga per hari. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba timbang limbahnya Bapak Ibu itu antara setengah kilo hingga 1 kilo per hari. Sehingga ini bisa untuk memelihara ayam 10. Nah, karena ini di Barak, saya estimasi bukan segini, tapi estimasi per 4 orang itu limbahnya cuma 250 gram. Berarti ada 250 gram dikalikan dengan 25, karena 100 dibagi 4. Ketemu berapa Bapak Ibu? 6 kilo 625 kan? 6,25 kilo. Karena cuma 6,25 kilo limbah yang ada, nanti ditambah dengan dedak padi 6,25 juga. Kalau mau tambah asola berarti tambah 6,25 juga. Ini dedak, ini asola. Berarti total ketemu berapa kilo? Anggaplah 20 kilo lah. Anggaplah 20 kilo. Karena kita punya pakan setiap hari 20 kilo, berarti kita bisa menghidupi berapa ayam? Ini untuk induk.
Anggaplah setiap ayam anggap aja 150 sampai 200. Kita buat tertinggi 200. Berarti cukup untuk berapa induk? 100. Betul ya? Pak, saya minta tolong siapkan induk ayam 100 ekor. Induk. Karena ada 100 ekor, tolong dikasih jantan paling tidak 10. Oke. Goal awal 1. Sebelum bisa tanam jagung, saya ulangi ya, sebelum bisa tanam jagung, telur hanya dikonsumsi sendiri saja. Jangan ditetaskan. Jangan nyoba netaskan. Nanti terlalu resiko. Di sini banyak orang salah jalan itu di sini Bapak Ibu. Belum siap ngembangkan. Kalau belum siap terus ngembangkan, yang terjadi apa? Makanannya pasti kurang. Kalau makanannya kurang, perawatannya kurang, kalau sampai sakit, enggak peduli yang sakit anak ayam sama induk ayam bisa habis semua ini. Betul atau tidak kira-kira? Karena virusnya sama. Nah, karena itu dipertahankan di 1 sampai 3 bulan awal, hanya untuk telur saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah planning ini dan sudah jalan, mulai tanam jagung. Berapa jagung yang ditanam karena induk kita 10? 100? 10 kilo. 10 kilo bibit. 10 kilo bibit. Berarti butuh luas lahan berapa? Wah, ini sudah hari terakhir loh ya. 1.500. Pupuknya dari mana? Dari kotoran ayam ini. Kalau sementara tanpa menggunakan katalis tidak apa-apa Pak, dan saya jamin kualitasnya sama dengan pupuk kimia, cuman boros sedikit. Jadi caranya begini, kohe ayam ditambah dengan air leri sisa LRT. Kemarin sudah diajarin buat ya, LRT kan masukkan tandon gini ta. Terus disaring kan, ampasnya untuk pakan, yang cairnya ini dipakai untuk ini, tinggal dicampur sama kue ayam. Kalau ini tanpa katalis pun bisa, cuman boros. Enggak masalah kan? Cuman gratis saja kok ini. Borosnya seberapa? Kalau biasanya Bapak Ibu, ini kan 1:10. Itu kalau kita itu 1 hektar cuma butuh 50 liter kalau pupuk urea. Tetapi kalau ini butuhnya 500 liter. Nambah 0,1 aja. Itu bedanya tanpa katalis dengan katalis. Cuma beda 0 aja kok. Nambah 0 maksudnya. Enggak masalah. Kan ini sedikit toh cuma 1.500 kok. Nah, tujuannya apa? Begitu ini 3 bulan, jagung sudah ada, ayam boleh dikembangkan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika sudah punya induk ayam dan sudah masuk ke investasi, berarti setiap bulan, saya tetap pakai konsep ayam tradisional ya, bukan ayam KUB atau jobber atau ayam bagus, saya pakai ayam paling primitif. Yang produksinya 1 bulan cuma 4 ekor. Tahu 4 ekor kemarin dari mana? 10, separuh dijual telur untuk induk, yang separuh dipakai ditetaskan dan 1 tidak menetas. Jadi 80% menetasnya. Ini konsep kita. Kalau kita sudah punya 100 kali 4 ketemu berapa? 400. Berarti ini adalah produksi optimal. Kalau sudah 400, berarti berapa lahan yang harus kita siapkan untuk tanaman jagung? Kalau 10 itu 1 kilo, kalau 110 kilo, kalau 400 berarti berapa? 40 kilo. Berarti lahan yang dibutuhkan luasnya berapa? 6.000. Nah, ini sambil semua belajar ya, karena ini hari terakhir. Karena dia 6.000 dan ingat baik-baik. Pakan kemarin, kalau Bapak Ibu mau bagus itu jagung 50%, asola 50%. Berarti butuh berapa asola yang kita butuhkan?
Ayo tolong dibantu saya mikir semua. Gimana caranya gitu ya. 6.000 meter ini Bapak Ibu estimasi keluar 3 ton. Berarti asola yang kita butuhkan adalah 3 ton. Betul ya? Nah, kalau kita bisa 3 ton ini Bapak Ibu, berarti luasnya apa? Asolanya berapa luas? 3 ton dibagi 4 bulan. Pembesaran kan? 3 bulan, sorry. Berarti setiap bulan berapa ton? 1 ton. Setiap hari berapa kilo? 30. Berarti luas kolamnya berapa? 240 meter persegi. Jadi harus ada kolam asola 250 meter. Nah, setelah ini jadi Bapak Ibu, sistem mulai terbentuk. Kita punya penghasilan harian dari sayur, dan ini sebagai bensin, ini bahan bakar. Kemudian kita, sayur tadi sudah pupuk selesai ya, kita punya investasi ayam 100 ekor dari limbah rumah tangga. Gara-gara ayam 100 ekor ini kita akan investkan ke jagung sebagai kotorannya dengan luas berapa tadi? 6.000. Ditambah dengan asola 250 meter persegi. Sudah, ini untuk menghidupi anaknya ayam ini dan menghasilkan 400 per bulan. Ini yang harus kita hitung. Nah, karena ini sudah jadi sistem, berarti penanaman ini tidak boleh putus sama sekali. Jadi tenaga mulai dipecah lagi Mas, khusus untuk bagian pakan. Produksi industri, jagung. Jadi mulai di planning, konsepnya kemarin ya, karena kita mulai bukan dari 1, mulai dari 10, 100, terus berapa? 1.000. Wah, ini sudah selesai 9 bulan untuk urusan jagung selesai. Bisa dipahami belum? Jadi begini, untuk divisi jagung, kita target kita sampai 1.000 kilo. 1.000 kilo berarti luasan berapa luas Bapak Ibu? Ini sudah 20 hektar sendiri. Nih. Betul atau tidak kira-kira? Padahal planning jagung tadi cuma 5 hektar ya Pak ya? Jagung? Oh cuma 2 hektar. Nah sebentar. Kalau 2 hektar cuma di sini ya? Bisa dipahami ya. Kalau ada batasan 2 hektar jagung, berarti ayam kita harus dibatasi. Berarti ada populasi maksimal yang harus dipelihara. Berapa banyak populasi maksimal yang bisa dipelihara berarti kalau cuma 2 hektar? Ayo kita hitung balik mundur. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa. Kalau 2 hektar panen kita cuma dapat berapa ton? Anggaplah 10 ton. Betul ya? 2 hektar produksi jagung kita cuma 10 ton. 10 ton ini untuk berapa bulan panen? 3. Berarti per bulannya ketemu berapa ton? 3,3 per bulan. Nah, kalau kita hitungkan begini, kalau produksi kita 3,3 per bulan, kita kalikan 4, ketemu berapa? 12 ton, ya, 13 ton. 13 ton dibagi 4 lagi, ketemu berapa? Tahu enggak 4 yang kedua ini apa? 1 kilo perlu 4 kilo. Kalau 4 ini berbicara bulan, kalau ini berbicara ekor. Jadi ketemunya berapa nanti? 3.000. Berarti total ayam yang bisa kita pelihara maksimal 3.000 per siklus. Kalau 3.000 per siklus dibagi 4 ketemu berapa Bapak Ibu? 1 bulan maksimal cuman bisa produksi 700 ekor. Ayam. Sudah titik, enggak boleh.
lebih dari ini, resiko. Terus yang kedua, induknya butuh berapa berarti? Anggap aja 250, sudah selesai. Mas, saya minta tolong tidak boleh di shortcut. Jangan langsung minta anggaran 250 induk. Tidak boleh. Mulai dari apa yang ada. Tadi kan 140 ya, ayamnya tadi ya. Berapa? 144. 144 ini jantan betina belum tahu? Oh, baterai. Berarti untuk ditelurkan aja ini. Ini ayam Elba atau ayam ras atau ayam apa ini? Ayam kertelur ya. Waduh. Nggak apa-apa, sudah terlanjur. Itu kan untuk kebutuhan gizi, nggak masalah. Nanti mulai berubah ke ayam kampung, nggak apa-apa ya. Oke, tapi goalnya untuk ayamnya ini maksimalnya. Karena apa? Jagung kita hanya segini, 2 hektar. Terus yang kedua, karena kita punya cuman jagung 2 hektar, berarti limbah tebon kita ada berapa? Ini setelah jalan 9 bulanan ya. Limbah tebon kita ada berapa? Karena 2 hektar. Wah ini Pak, kita ini belajar pertanian bukan belajar matematika. Saya minta maaf Bapak Ibu. Pertanian dan matematika itu satu. Kita hidup di zaman milenial, kalau semua tidak bisa dihitung hoax. Betul ya? Limbah tebon kita Bapak Ibu begini rumusnya, paling gampang. Kalau kita pakai jarak tanam, kalau 1 hektar itu ada 50 kilo jagung, 50 kilo jagung itu keluarnya tanaman Bapak Ibu di angka 190.000. Kalau hidup semua. Tapi kita hitung mati tinggal 100.000. Kalau 100.000 dibagi, karena ini jagung kering, tidak bisa 1:4. Kalau jagung manis 1 kilo 4 tebon. Tapi kalau jagung kering 1 kilo 6 tebon. Berarti berapa kilo jagung kita? 15 ton. Kalau ketemu 15 ton, hasil produksi 5 ton, berarti tebon itu berapa kilo? Berapa kalinya? 3 kalinya. Jadi seandainya padi, Bapak Ibu panen gabah 8 ton, berarti jeraminya ada berapa? 24 ton. Itu sudah rumus. Rumusnya ini begini. Nah, karena kita punya tebon 15 ton kali 2, berarti ketemu berapa? 30 ton. Ini cukup untuk ngasih makan sapi berapa? Kita bagi dulu, berapa bulan panen jagung? 3 bulan. Berarti 1 bulan pakan kita berapa ton? 10 ton. Per hari berapa kilo? 300. Betul ya? Berarti maksimal berapa sapi yang bisa kita hidupi dari sini? 10 ekor sapi. Sapi ini makan 2 Bapak Ibu. Yang pertama makan tebon dan yang kedua makan jungle. Tapi ada kambing enggak? Kambing. Oke, kalau gitu jungle enggak usah dikasihkan ke sapi, cuman tebon aja. Nah, untuk tebon maksimal ada 10 sapi. Kemudian jungle-nya Bapak Ibu, jungle itu biasanya sebanyak jagungnya. Jungle itu kelihatan besar tapi ringan. Lebih hampir sama dengan jagungnya. Jadi kalau jagung keluar 5 ton, maka jungle keluar 5 ton. Berarti karena kita tanam 2 hektar, berarti produksi jungle kita berapa ton? 10. 10 ton sama dibagi 30 ketemu berapa? 3 ton. Dibagi 3 ketemu 3 ton, dibagi 30 ketemu 100. 100 dibagi 4 ketemu berapa? Kambingnya maksimal 25 ekor. Sudah. Nah, ini adalah invest dan aset kita.
Dari sini kita akan lihat sekarang. Saya punya ayam total, tadi berapa tiap bulan Bapak? Oh, saya hitung tiap bulan semua aja ya, enggak apa-apa ya. Ayam total tiap bulan 700, betul ya? Terus sapi 10 ekor, kambing 25 ekor. Sekarang apa yang kita punya adalah produksi pupuk kita sekarang berapa luas yang bisa kita cover. Ayam 700 tadi kali 4, ketemu berapa kotorannya? Kambing 25 ekor. Per hari kali 4 kali 30, ketemu berapa kilo kotorannya? 100 kali ini ketemu 3 ton. Sapi 10 kali 30 kali 30 ketemu berapa? Nah, total pupuk kita basah berapa jumlahnya Bapak Ibu? Anggaplah, ya anggap aja 15 ton lah. Ini adalah kotoran dan kencing. Kalau kita sudah punya pupuk 15 ton per bulan, berarti untuk apa kotoran dan kencingnya? Ini untuk pupuknya. Karena pupuk ini seandainya saya buat tanpa katalis. Saya buat tanpa katalis. Berarti kalau kita olah ini biasa, tapi ya resikonya tadi ya, tidak bisa menyamai dengan pupuk kimia. Tapi ya tergantung nanti saya yang nego dengan pimpinannya. Iya, itu urusan saya. Seandainya ini saya tidak pakai katalis, tapi saya pakai katalis booster, maka ini bisa untuk pupuk berapa banyak Bapak Ibu? 1 hektar butuh, enggak, kalau katalis booster itu butuh 1,5 kali 4, 4,5 ton per hektar per 4 bulan. Nah, berarti kalau 15 ton bisa cover berapa hektar Bapak Ibu? Nah, ini kan per bulan. Dikalikan 4 dulu toh. Ketemu berapa? 60. 60 dibagi 4,5 berarti ketemu berapa? 15 hektar. Lahannya tadi berapa Mas? Pas ya, 15 hektaran yaitu 17 tapi kan ada kepotong lain-lain toh. Nah, dengan cara ini berarti untuk 17 hektar lahan tadi yang dibutuhkan pupuk cuman ini. Bisa dipahami? Yang lain ngerti? Sebentar. Saya ulangi sebentar. Enggak gini. Nanti saya review lah terakhirnya. Tapi intinya kan satu gini. Kenapa sih sapi 10 tadi? Sebentar, kenapa lah sapinya kok cuma 10 ekor? Karena tebonnya cuma mampu untuk maksimal ini. Kambing karena maksimal dari limbah yang ada. Ayam karena maksimal dari jagung yang ada. Jadi ketemunya ini. Tetapi dari sini akhirnya bisa menghasilkan pupuk sebanyak 15 ton yang bisa untuk mengcover, karena ini tanpa katalis tapi cuma katalis booster, berarti bisa hanya untuk mengcover maksimal di 15 hektar. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, ini sudah selesai. Sistem sudah selesai. Berarti apa yang akan dikelola bersama-sama? Kita akan lihat sekarang. Potensi penghasilan. Sayur bisa menghasilkan 18 per juta per bulan. Terus yang kedua, ikan jelas menghasilkan, karena walaupun sedikit ya, karena lahan tadi cuma 600 meter persegi. Kemudian ayam ini menghasilkan 700 per bulan. Kali berapa 700? Kali 40. Sudah ketemu berapa? 28 juta. Terus yang kedua sapi 10 ekor tidak menghasilkan. Kambing kita hitung tidak menghasilkan. Nah, karena tidak menghasilkan, kambing kan berapa tadi harusnya? 25 ya, sapi 10. Oke. Terus ini kan belum menghasilkan.
Bagaimana caranya bisa menghasilkan? Paham maksud saya di sini? Bagaimana cara supaya dia menghasilkan kan begini. Ketika dia sudah keluar kohe, Bapak Ibu. Ketika dia sudah keluar kohe, berarti tanaman apa yang harus ditanam? Sayur bisa, padi bisa, kemudian jagung manis. Di bawah kelapa Mas tolong bisa ditanami jagung manis. Sebagai apa? Penghasilan. Ini saya katakan fair Bapak Ibu. Kalau kita cuma ngitung gini, ini tidak menghasilkan. Untuk operasional 100 orang ini, tekor ini negara ini. Apalagi targetnya dulu itu 1 tahun lalu ketika ada seseorang yang telepon saya, targetnya Pak, 2 orang megang 30 hektar. Udah serius. 1,5 tahun yang lalu ketika saya ditelepon itu, Pak kita punya planning mencetak prajurit yang 2 orang bisa ngerjakan 30 hektar. Alat-alat kita kasih lengkap semuanya. Nah ini jadi Masnya nanti siap-siap Mas megang teknologi. Karena mintanya Panglima begitu. Jadi seluruh batalion ini nanti seandainya ditargetkan setiap desa 1 orang, itu bisa cover 100 hektar. Karena ada tim. Nah sekarang pertanyaannya satu, yang membuat itu jalan adalah profit. Kalau subsidi terus, tekor. Lah perjanjiannya juga gitu, akan digaji mahal asalkan untung. Nah sekarang saya akan ajari cari untungnya. Kalau cuma begini untung enggak ini? Belum. Untuk operasional enggak cukup. Sekarang cari uangnya dari mana? Dari sektor pertanian ini. Mulai di desertifikasi. Kalau seandainya sayur berarti apakah mungkin sayur yang 1,8 hektar kita harus naikkan menjadi 2 hektar? Padahal targetnya 5 hektar ya Pak ya. Tapi 5 hektar itu kan bukan hanya untuk sayur harian. 5 hektar itu kan termasuk cabai, terong, tomat, betul kan? Berarti mulai dibagi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika membagi itu ketika pupuk sudah ada? Yang pertama, namanya pemetakan pasar. Pemetakan pasar Bapak Ibu, ingat baik-baik seluruh konsepnya. Rinen, rinam, rinen. Tiap hari tanam, tiap hari panen. Itu adalah hukum wajib. Oh iya, pertanian kita itu keren-keren namanya. Kalau semua digabung jadi satu itu namanya Tante Rika. Loh, Tante Rika tahu singkatannya apa? Tante Rika, pertanian, peternakan, dan perikanan. Loh. Itu paling sering membuat cemburu ibu-ibu. Tante Rika itu. Karena bapak-bapak kalau sudah kerasan di sini bahaya, enggak pulang-pulang. Dipikir Tante Rika itu nama perempuan Bapak Ibu. Padahal Tante Rika itu pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi konsepnya adalah rinan, rinem. Nah, lahan yang ada, karena ada lahan anggap aja 5 hektar, ini kita bagi. 1 hektar adalah sayur harian. Yang 1 hektar lagi adalah sambelan. Tahu sambelan Bapak Ibu? Nah, yang 1 hektar lagi bisa ditanami tanaman-tanaman herbal. Tanaman herbal itu bawang seledri itu termasuk tanaman herbal. Jahe gitu itu ya. Kemudian yang 1 hektar lagi boleh ditanami tanaman-tanaman yang eksotik. Nah sudah, ini terlalu banyak lampat, ini saya taruh di sambelan yang 2 hektar. Begini ceritanya, ini paketnya. Sayuran harian berarti yang di bawah 30 hari. Sayuran sambelan, sambelan itu apa saja? Cabai, terong, tomat, timun, kacang panjang, timun sudah ini ya. Inilah yang paling dasar sudah.
cabai, terong, tomat, timun, kemangi. Oke. Nah, ini untuk lahan 1 hektar. Di planning per minggu. Karena dia umurnya bukan harian, nanamnya bukan harian tapi mingguan. Terus menerus tidak boleh berhenti. Kita kasih contoh, cabai, terong, tomat. Ini waktunya kan habis 6 bulan. Karena habis 6 bulan berarti kita ngitungnya setiap minggu, seandainya kita planning 100. Ya sudah tanam aja 100 every week. Terus karena mentimun usianya cuma 2 bulan bisa ditanam 200. Jadi jauh lebih banyak. Nah, tujuannya apa? Tidak akan berhenti panen. Kemudian yang kemangi jangan luas-luas, kalau lahan segitu mungkin 200 meter cukup untuk kemangi. Nah, tanaman herbal. Tanaman herbal ini termasuk jahe, temulawak, kunyit, lengkuas. Terus habis gitu yang dipakai bumbu kunci, serai, seledri, bawang, itu termasuk di sini. Yang tanaman-tanaman eksotik. Tanaman-tanaman eksotik itu Bapak Ibu kita jual ke kelas yang mahal. Ini pare juga ya di sini ya. Pare. Jadi ini ambil seperti bayam Brasil. Terus habis gitu labu kuning. Labu kuning itu masuk eksotik Bapak Ibu. Loh iya, karena dia eksotik dia. Nah, terong Belanda boleh. Nah, apapun yang dibutuhkan pasar dalam kondisi yang tidak umum. Tetapi yang ini harian, yang herbal itu umum, yang ini berbeda. Nanti sampai ketemu, contoh nih, ginseng Jawa, tahu ginseng Jawa enggak? Som Jawa, ginseng Jawa gitu ya. Itu kan mudah, kita tanam sebagai tanaman eksotik. Dulu ketika tanam ini Bapak Ibu enggak ada yang beli sama sekali punya saya. Tapi begitu ada 1-2 orang tahu akhirnya jadi langganan terus dan akhirnya ya kurang produksi kita. Padahal nanamnya dilempar tok itu loh hidup. Dulu daun mint gitu ya, tapi kan enggak saya sarankan tanam daun mint ya. Daun mint dulu enggak ada yang minta, rosemary, daun mint gitu enggak ada yang minta, daun Brasil. Tapi ketika kita ada produksi, akhirnya pasar terbuka dengan sendirinya. Dan untuk siapa ya kelas pejabat yang mau itu semua. Nah, setelah tanaman ini tergarap, selesai sudah. Dan ini ngeri hasilnya. Saya kasih contoh. Tanam ini sambelan dulu. Cabai 100 per minggu, banyak atau sedikit? Seminggu sebanyak. Ya sedikit lah, cuma seminggu. Lah, seminggu cuma 100. Estafet Bapak Ibu. Berarti total tanaman ada berapa? $24.000 yang bergantian, tidak cukup lahannya berarti. Terlalu banyak Mas, sorry Mas, 50 aja Mas. 50 per minggu. Ini harusnya cuma 12.000 maksimal. Jadi tapi Masnya sudah pernah kuliah pertanian, jadi pertanian harus dibuat planning tanamannya seperti ini. Dihitung semuanya detail. Tujuannya apa? Panen sudah tahu. Nanti Bapak Ibu insya Allah segera kita akan bantu dengan aplikasi habis ini. Jadi kalau Bapak Ibu tanam, seandainya saya tanam cabai setiap minggu 50, berapa panen, tanggal berapa, jumlahnya berapa kilo akan muncul habis ini. Tapi berbayar ya, karena bukan punya saya. Karena bukan punya saya, dia tidak mau jual, tapi dia tetap mau cover, pokoknya per bulan bayar berapa ribu gitu aja kok. Langganan aja, lebih murah. Tapi itu akan sangat membantu dalam proyek seperti ini. Coba bayangkan kalau proyek seperti ini dan ini komandan peltonnya ini bingung Bapak Ibu ngatur ini. Betul atau tidak kira-kira? Lah nanti dari aplikasi itu langsung kirim ke WA masing-masing. Jadi semua yang kerja langsung mendapatkan perintah masing-masing. Nah, nanti sebagai komandan tinggal terima laporan sudah dilakukan atau belum. Kalau belum dilakukan akan tidak keluar tombol
contengnya, tapi kalau sudah keluar langsung warna hijau. Nah itu ketahuan siapa yang beling dan tidak. Udah serius Bapak Ibu. Ayam nih, ayam telur berapa, kenapa enggak telur itu muncul? Gara-gara pakannya atau gara-gara apanya itu muncul penyebabnya Bapak Ibu. Jadi ketika input pakan datanya apa saja semua dimasukkan semua detail. Tapi ya tolong dimasukkan karena bagaimanapun dia cuma robot, kalau enggak dikasih data enggak mungkin jalan. Nah oke, saya lanjutkan kembali. Untuk herbal ini kita tanam tujuannya sebagai apa? Sebagai bahan insek dan sebagian dijual. Kemudian yang berikutnya untuk bahan yang eksotik ini memang sengaja untuk dijual dan sebagai hiasan. Jadi kalau ada tamu, ada kunjungan itu yang dilihat. Karena tanaman-tanaman eksotik ini rata-rata tidak disenangi hama penyakit. Dan ibu-ibu itu paling senang belanja ini. Itu yang terjadi. Jadi mulai dibagi pasukan Mas. Jadi untuk sambelan dan lain sebagainya karena ini ada 2 hektar, idealnya di situ itu ada sekitar minimal 10 hingga 20 orang. Jadi per hektar itu 10 orang rata-ratanya. Tapi habis ini pasukannya sampai nanti ini Mas. Ya memang harus habis. Ya memang harus habis. Tujuannya apa? Semua efektif. Terus sekarang yang ke bagian peternakan. Karena sapi tidak menghasilkan, kambing tidak menghasilkan, maka dua-duanya harus disuruh kerja. Kerjanya dia harus produksi pupuk tadi. Pupuk itu jadi chopper Bapak Ibu. Terus yang kedua, berarti tanaman apa yang akan mendukung ini? Jagung muda. Jagung muda harus ditanam. Luasnya berapa banyak? Karena sapi 10, kambing 25, walaupun ini sudah hidup dari penderitaan, tahu dari penderitaan ya, makan jagung kering tadi kan penderitaan. Karena dia sudah bekerja dan sudah menghasilkan, dirubah ke jagung muda. Jagung muda sebagai tambahan supaya nanti bisa nambah populasi. Kalau untuk sapi 10 kali 30 kilo sehari, ketemu berapa pakan sehari? 300. Butuh jagung berapa banyak? Nah, 1.200, berarti tanamnya anggap aja 1.500. 1.500 dibagi 10, berarti setiap hari 150 meter persegi. Kalikan 80, ketemu berapa hektar? 1,2 sampai 1,5 hektar. Sudah. Mas tolong diplot untuk jagung muda sapi 1,2 sampai 1,5 hektar. Tetapi satu Bapak Ibu, gara-gara tanam jagung, kalau penghasilan atas tadi kan kecil-kecil semua. Begitu masuk ke sini penghasilan per hari sudah 1.200.000. Taruh di bagian peternakan. Terus yang kedua, kambing. Kambingnya berapa ekor? 25 kali 4 ketemu berapa? 100 kali 4 ketemu berapa? 400 tanamnya 600 dibagi 10, 60 kali 80 butuh 5.000 meter. Berarti total semua anggap aja 2 hektar. 2 hektar tanami jagung muda. Kalau boleh taruh di bawahnya kelapa. Supaya apa? Kelapanya ikut ke pupuk Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi sistem dan ini sudah ngeri pendapatannya. Nah, airnya semua air sumur ya Pak ya. Kolamnya cuma berapa sekarang yang ada? 4 kolam. Oh, kolam terpal ya. Terpal bioflok ya Pak. Yang luas berapa diameter? Oh, masih kecil-kecil ya, enggak apa-apa, masih untuk tahap uji coba. Besok ketika ini sudah jalan kan ada penghasilan. Penghasilan tolong buat kolam. Kolamnya berapa luas kira-kira Bapak Ibu? Jelas loh ini, jelas loh ya. Tanah pasir loh sudah. Berarti boros air enggak?
boros. Hidupnya selalu dari air. Berarti kolam yang harus kita buat berapa luas? Seandainya dari 17 hektar, yang kepotong lain-lain tinggal 15 hektar. Dari 15 hektar kepotong kelapa berapa luas tadi, Pak? 2 hektar. Terus habis gitu tinggal 13. Nah, 13 dibagi sepertiga. Ini yang harusnya jadi sawah itu adalah, jadi kolam adalah 4 hektar. Nah, tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tapi kalau bisa 4 hektar, ini nanti bukan lagi ngisap dari air bawah, tetapi nampung air hujan. Berarti buat kolamnya bagaimana Bapak Ibu? Di bawah tanah. Jadi masuk dari saluran air. Nah, ini yang kita tampung untuk yang nyirami semua. Nah, saya sampai di sini dulu. Kalau ini saya lanjutkan tambah pusing. Paham maksud saya ya. Tapi sampai di tahap ini sudah paham Mas ya. Artinya begini. Jikalau program ini dilakukan dengan serius, saya hanya butuh waktu 9 bulan dari batalion kosong, dia akan menghasilkan ngeri. Seandainya kita hitung gajinya 100 itu, anggap aja 500 juta operasional, maka ini sudah cukup untuk nutupi operasional pasukan. Jadi negara tidak rugi bayar gitu loh. Jadi sudah dibayar dengan keringat sendiri gitu loh. Sehingga apa? Bisa membangun kekuatan. Bisa dipahami kira-kira? Terus yang kedua, kelapanya tadi yang panen warga atau sementara warga? Ada berapa pohon Mas? Belum dihitung. 2 hektar. 2 hektar berarti ada sekitar 200-an pohon. Betul ya, 1 hektar kan 100 pohon. Bapak Ibu ngerti enggak 200 pohon itu berapa banyak nira yang dihasilkan? Ya paling gampang sehari itu ya minimal 150 sampai 200 kilo. Berarti kalau seandainya kali harga 20.000 saja, berarti per hari berapa pendapatannya harusnya? Dipotong sama nanti warga sama yang buat 2 juta, tinggal 2 juta. 2 juta kali 30, sudah 60 juta. Sudah selesai. Nah, dengan cara inilah Bapak Ibu minta maaf. Mudah dan gampang. Siap Mas kira-kira? Jadi ini seluruh pasukan akan efektif mengerjakan tugasnya masing-masing dan dikerjakan. Sekarang langkah teknis apa yang harus dilakukan? Yang pertama, buatkan untuk ZPT insek. Emas hitam. Kalau boleh tadi ya nomor 1 buat biogas. Biogasnya tidak perlu terlalu luas karena untuk orang 50 cukup diameternya itu cukup 3 meter. Ini 3 meter aja. Kalau ini anggaran cuma tidak sampai 5 juta lah. Nah, ZPT insek fungi itu begini, karena ini tanah luas, semua rumput tidak boleh diherbisida. Semua rumput harus dibersihkan. Kemudian ditampung, diolah, disimpan. Dijadikan kompos hitam atau dijadikan ZPT insek fungi. Itu yang dilakukan. Jadi masukkan dalam blong-blong begini. Kalau karena ini pasukan banyak, saya minta tolong. Setiap rumput 1 tempat. Setiap rumput 1 timba. Setiap rumput 1 timba. Tujuan utamanya adalah apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya kita sambil belajar membuat sesuatu yang paling hebat. Ingat rumusnya, rumput daerah situ adalah obat terbaik untuk daerah situ. Misinya saya apa? Seandainya bayangkan ya,
nanti para prajurit TNI ketika bisa membuat insektisida, bisa membuat fungisida, bisa membuat pupuk sendiri di daerah itu dan itu bagus. Selesai enggak Indonesia? Selesai. Mas saya minta tolong dikerjakan. Ilmunya kan sudah ada, tolong dilakukan. Dan mudah enggak kalau Bapak Ibu lihat ini? Iya, siap. Pak, masih ada pertanyaan lagi kira-kira? Sudah punya ya? Oke, siap. Terus yang kedua, perkara bibit dan sebagainya jangan takut. Bapak Ibu, ketika saya membuat pupuk dengan konsep kita yang katalis, yang organik itu, kenapa jurnal tidak pernah menuliskan organik yang setara dengan kimia? Karena selama ini organik memang dihabiskan. Kalau ada seorang profesor meneliti organik, dananya di stop. Itu enggak boleh. Karena itu kalau mau bermain organik harus main di luar. Ketika saya membuat organik pertama kali, saya membuat itu bukan di sini, tapi saya dibuat itu di Dieng, Bapak Ibu. Di Dieng. Nah, yang saya pakai untuk nguji itu Dinas Pertanian Dieng, Wonosobo. Pertama kali saya kasih sampel dan semuanya, mereka bilang, wah ini tanahnya terlalu bagus, jadi bukan pupuknya. Oke, clear. Ganti media pasir. Kemarin kan satu toh di polybag kan. Tanahnya pakai tanah Dieng, dikatakan tanah Dieng terlalu subur. Ya sudah, jangan pakai tanah Dieng, berarti pakai tanah pasir. Nah, ketika sudah diuji kedua dengan tanah pasir, hasilnya tetap sama. Ini survei kami dan sudah kita lakukan Bapak Ibu. Seandainya kubis, kita itu bisa berat kalau full SOP dijalankan, bisa 2-6 kilo kubis itu. Untuk standar ekspor sudah lolos. Terus yang kedua untuk wortel. Untuk wortel itu usia panen kita itu hanya 70 hari. Lebih dari 70 hari pecah. Karena jenisnya tidak mendukung jumlah besar, walaupun kita sudah jenis brastagi. Wortel itu jelek Bapak Ibu, kalau sudah segini tidak laku. Kegedean, mintanya itu yang ideal. Terus yang kedua sawi putih. Tahu sawi putih? Sawi putih kalau standar itu 1 kilo maksimal, 0,5 sampai 1 kilo. Tetapi kalau punya kita 4 kilo Bapak Ibu. Dan itu repot lagi. Pasarnya enggak ada yang mau beli, takut. Segini ya. Dari situ akhirnya kita selalu merubah untuk menurunkan dosis. Jadi memang untuk jurnal kita belum. Tetapi percayalah, kita enggak usah jurnal. Karena peneliti-peneliti kalau meneliti organik tidak boleh bilang bagus. Kalau dia bagus, uangnya hilang. Sponsor hilang, tidak ada yang mau sponsori. Karena yang nyponsori Bapak Ibu minta maaf, rata-rata semuanya ya dari pabrik-pabrik kimia. Coba bayangkan pabrik kimia suruh ngeriset organik. Kira-kira hasilnya dibaguskan atau tidak? Ya sudahlah. Sudah tahu. Nah, karena itu ketakutan mereka di sini. Coba bayangkan Bapak Ibu, program ini dijalankan oleh teman-teman kita dari prajurit TNI. Indonesia hanya butuh tidak sampai 3 tahun. Selesai. Betul atau tidak kira-kira? Nah, saya berharap nanti pasukan yang ini kan saya senangnya apa? Ini karena pilot project. Dan akan menjadi contoh bagi yang lain. Ya Mas ya? Tolong dilakukan dengan serius, jangan mikir diri sendiri, mikirkan bangsa ini. Lakukan sebaik mungkin. Gini, saya kasih trik untuk naik pangkat dengan cepat. Saya kasih triknya Bapak Ibu, enggak apa-apa, saya harus kasih jujur.
lakukan dengan serius. Ketika dilakukan dengan serius, tidak usah peduli kata teman. Lakukan terbaik, tidak akan rugi. Ilmunya akan terima sendiri. Begitu sudah lulus ini, saya jamin Panglima turun, Presiden turun. Kalau sudah jabat tangan dengan Presiden cepat naik enggak kira-kira? Minimal satu. Langsung disuruh ngajari seluruh batalion. Nah, enggak. Ilmunya mudah, saya yakin tolong amanah. Begitu. Tetap kita kawal. Dan saya minta tolong dukungannya teman-teman semua nanti ya. Kita saling support semuanya. Begitu, terima kasih bisa? Oke, terima kasih banyak.